Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh pegunungan, berdirilah sebuah rumah besar dengan gaya arsitektur kuno yang telah berusia ratusan tahun. Rumah yang dikelilingi hutan lebat dan jauh dari peradaban. Rumah itu adalah peninggalan keluarga Pak Suryani. Tak banyak yang tahu tentang sejarah rumah Pak Suryani. Selain itu, bahwa keluarga Suryani sudah menempatinya selama beberapa generasi, dan di dalam rumah itu terkandung kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi harta itu telah menjadi sumber malapetaka yang berulang kali menimpa keluarga tersebut. Setelah kematian mendadak dari kepala keluarga mereka, ialah Pak Suryani, ketiga anaknya yang bernama Agung, Rini, dan Dewi berkumpul di rumah besar tersebut untuk membicarakan warisan. Sejak kecil, mereka sudah tahu bahwa harta itu adalah harta keluarga, rahasia yang tak boleh dibicarakan di luar rumah. Dan hanya mereka yang mendapat bagian dari harta itu. Tapi, tak ada yang tahu pasti apa bentuk atau jumlah kekayaannya. Kini, rumah itu seakan terasa lebih dingin dari biasanya saat mereka berkumpul di ruang tamu. Langit-langit tinggi dan dinding penuh dengan lukisan nenek moyang mereka yang menatap tajam, seolah-olah mengawasi mereka. Aura rumah itu terasa berat tanpa disadari oleh mereka. Mereka kini mulai terlibat dalam pertikaian sengit mengenai siapa yang pantas mendapatkan bagian lebih besar dari warisan itu. Malam pertama berlalu dalam keheningan yang menyesakan. Agung tak bisa tidur. Ia merasa gelisah oleh bayangan yang terus muncul dari sudut matanya. Dia merasa ada sesuatu yang memperhatikannya, tapi ketika dia berbalik, hanya ada kegelapan. Dan di satu sisi, di kamarnya Rini, ia terbangun oleh suara langkah kaki di lorong yang panjang. Dia membuka pintu, tapi tak ada siapa-siapa. Langkah itu terus terdengar berulang-ulang, semakin mendekat ke pintunya, sampai akhirnya berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Pintu berderit perlahan dan hawa dingin merasuk ke dalam kamarnya, membuat napasnya membeku di udara. Dewi, anak terakhir dari 3 bersaudara, dialah yang paling pendiam di antara mereka. Mulai merasakan keanehan ketika ia menemukan surat-surat kuno di lemari tua yang terkunci. Surat-surat itu mengisahkan tentang kutukan yang diturunkan dalam keluarga mereka. Setiap kali warisan dibagi, seseorang pasti akan mati dengan cara yang tak wajar. Lalu ia merasakan sesuatu di belakangnya, seperti ada tangan yang menyentuh pundaknya. Namun saat ia berbalik, tak ada apa-apa. Di hari kedua, suasana semakin mengerikan. Agung dan Rini mulai saling curiga. Mereka menuduh Dewi menyembunyikan harta itu.
Pertengkaran mereka meledak menjadi kekerasan. Agung mendorong Rini hingga jatuh di tangga. Kepalanya membentur lantai dengan bunyi berderak. Darah mengalir di lantai kayu, menyebar di bawah kaki mereka. Saat malam tiba, Agung mulai mendengar suara-suara aneh. Jeritan Rini yang seharusnya sudah mati terdengar di dalam rumah. Setiap langkah yang diambilnya terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Bayang-bayang di rumah itu tampak bergerak, mengikuti dan mengejarnya dari sudut ke sudut. Ia terjatuh di lubang tamu, tepat di depan lukisan besar ayahnya yang mendadak terlihat hidup. Mata lukisan itu bergerak, menatap langsung ke arahnya. Suara tawa yang mengerikan bergema di seluruh rumah, membuat jantung Agung hampir berhenti. Sementara itu, Dewi yang kini tahu tentang kutukan keluarga mencoba melarikan diri dari rumah tersebut. Tapi setiap kali ia membuka pintu, ia hanya menemukan dirinya kembali berada di dalam rumah. Dinding-dinding seakan menggembang dan berdenyut, seolah-olah hidup dan bernapas. Suara-suara dari masa lalu terdengar jelas di telinga. Suara nenek moyang mereka yang menyanyikan lagu kematian. Malam terakhir tiba. Agung ditemukan tewas di depan kamar ayahnya. Wajahnya penuh dengan ekspresi wajah takut yang tak terlukiskan. Mulutnya terbuka, seakan-akan berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Tubuhnya dingin dan kaku, dikelilingi oleh bayangan gelap yang seolah menari di sekitarnya. Dewi, satu-satunya yang masih hidup, menyadari bahwa rumah ini tidak akan pernah melepaskannya. Dengan tangan gemetar, ia membaca surat terakhir yang ditemukannya di lemari. Siapapun yang mencoba mengambil harta ini akan terikat selamanya pada rumah ini. Darah adalah kuncinya, dan hanya kematian yang bisa membebaskannya. Dewi duduk di lantai, punggungnya bersandar pada dinding yang dingin. Tawa mengerikan terdengar semakin keras, membungkusnya dalam kegelapan. Lampu-lampu rumah padam satu persatu, meninggalkannya sendirian dalam gelap gulita. Perlahan, suara langkah-langkah mendekat ke arahnya, dan ia tahu bahwa akhir dari kutukan keluarga Suryani sudah tiba. Rumah itu dengan segala rahasia dan hartanya kini menjadi penjara bagi jiwa-jiwa yang terikat selamanya.